Mesin bubut ini juga memiliki bagian-bagian terpenting. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam adik-adik yang Bapak banggakan. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri bahwa Bapak adalah Endang Supriyatna ST, yaitu Bapak mengajar di bidang studi teori konduktif, yaitu mesin bubut konvensional. Di mana mesin bubut konvensional ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memproduksi benda kerja yang berbentuk silindris. Di mana mesin ini memiliki suatu pekerjaan, yaitu di mana benda kerja berputar dan posisi pahat bergerak, memanjang dan melintang. Dan pahat ini berada di dalam sebuah alat penjepit yang dinamakan dengan pahat atau rumah pahat, rumah pahat atau disebut juga dengan toolpost. Nah, terus selanjutnya mesin bubut ini juga memiliki bagian-bagian terpenting. Yang pertama adalah kepala tetap, yang kedua adalah kepala lepas, yang ketiga adalah eretan, yang keempat adalah bed mesin, yang kelima adalah poros transportir, dan yang terakhir yang keenam adalah sumbu pembawa. Dan terus selanjutnya pada bagian mesin bubut ini yang paling utama adalah kepala tetap, di mana kepala tetap ini sebagai sumber utama putaran mesin bubut. Yang kedua adalah sebuah toolpost atau eretan. Eretan berfungsi sebagai penghantar pahat bergerak, memanjang dan melintang. Yang ketiga adalah bed mesin. Bed mesin adalah sebagai landasan eretan yang dapat bergerak maju dan mundur. Dan selanjutnya adalah poros transportir yang memiliki poros panjang di antara kepala tetap dengan eretan, dengan kepala lepas, yang mana fungsinya ini dipakai bila mana kita akan membubut ulir. Jadi bila mana kalian akan bubut ulir, maka gunakanlah poros transportir, karena proses pembubutan ulir itu dapat dilakukan secara otomatis. Dan yang bagian yang keenam terakhir adalah sumbu pembawa. Sumbu pembawa yaitu berfungsi pembawa seluruh komponen dari eretan bergerak secara otomatis ataupun secara manual. Oke. Nah, kita lihat sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mesin bubut konvensional ini. Kenapa dinamakan mesin bubut konvensional? Karena mesin bubut ini dioperasikan secara manual. Artinya seluruhnya dikerjakan dengan tangan melalui handle-handle yang ada. Baik, yang pertama adalah pekerjaan yang pertama, yaitu membubut rata. Membubut rata ini adalah pekerjaan dasar. Pekerjaan dasar sebelum benda kerja akan dibuat jadi, harus dibubut rata terlebih dahulu. Di mana bubut rata ini jelas benda kerja atau posisi benda kerja berputar, posisi pahatnya adalah bergerak memanjang. Memanjang. Setelah memanjang, maka benda kerja akan mengurangi sedikit demi sedikit, yaitu di diameternya. Terus selanjutnya adalah mengebor, membuat lubang.
Membuat lubang juga dapat dilakukan pada bagian mesin bubut. Ya, dengan memasang sebuah mata bor pada bagian kepala lepas. Jadi senternya dilepas, pasang penjepit bor pada bagian lepas, baru terpasanglah sebagian posisi bor. Maka bornya akan bergerak maju dan mundur, dan benda kerja yang terpasang pada cekam berputar akan tersayat oleh sebuah yang namanya mata bor tadi. Selanjutnya, pekerjaan selanjutnya yaitu yang dikatakan merigi atau dikatakan yaitu mengkartel. Ya, mengkartel itu jelas memperkasar permukaan benda kerja. Ya, ini bukan dikatakan lagi posisi pahat, tapi menggunakan sebuah roda kartel yang terpasang pada rumah pahat. Jadi ya, kartel ini jelas jenisnya ada yang dikatakan halus, ada yang kasar. Tinggal tergantung berapa kali posisi roda kartel kita bergerak, ya berapa kali kita menyayat, maka makin banyaknya dia bergerak ke kiri ke kanan, maka makin rapat kartelannya. Ya, jadi contohnya sekarang benda kerjanya yaitu pada jalu sepeda. Ya, pada bagian-bagian kunci atau ya gagang kunci itu dikartel dengan tujuan supaya tidak licin pada saat dipegang. Oke, selanjutnya pekerjaan selanjutnya yaitu meremer. Meremer adalah memperkasar bagian ya benda kerja yang berlubang. Artinya benda kerja yang telah berlubang dibesarkan lagi oleh yang dikatakan sebuah remer. Ya, jadi peremeran itu memiliki sebuah syarat. Jadi syaratnya tidak boleh lebih daripada 0,1. Dan syarat yang kedua, pengepasan harus betul-betul halus, harus betul-betul tepat. Ya. Terus selanjutnya, pekerjaan selanjutnya adalah membubut ulir. Ya, membubut ulir ini ya ada ulir luar, ada ulir dalam, ada ulir segi 4, ada ulir segi 6. Itu dapat dilakukan pada bagian mesin bubut konvensional. Ya. Nah, itu ya pekerjaan selanjutnya. Baru setelah itu masuk ke bagian membubut eksentrik. Membubut eksentrik ini yaitu membubut ya diameter atau membubut benda kerja yang memiliki dua sumbu utama yang sejajar. Ya, dua sumbu utama yang sejajar. Jadi sumbunya ada dua, ya berarti diameternya ada yang besar dan ada yang kecil. Baik, terus setelah selanjutnya baru membubut kopi. Membubut kopi ini jelas jarang digunakan, jarang dipakai. Hanya sewaktu-waktu ya, karena termasuk sebuah mesin bubut khusus. Biasanya dipakai untuk produksi masak dengan jumlah yang banyak dengan bentuk yang sama. Ya, nah kita tidak mempelajari, cuma mengetahui. Itu adalah yang dinamakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan mesin bubut konvensional. Nah, terus selanjutnya selain itu juga harus memperhatikan jelas kecepatan potong, kecepatan sayat. Yang dimaksud dengan kecepatan potong pada mesin bubut konvensional setelah proses pembentukan benda kerja, maka harus memperhatikan dulu beberapa faktor. Yang pertama jelas faktor benda kerja. Yang kedua adalah faktor bahan pahat. Yang ketiga adalah faktor kualitas. Maka dinamakan kecepatan potong itu apa? Kecepatan potong itu panjangnya brak, panjangnya tatal yang dihasilkan dalam tiap menit. Ya, maka kalian tidak bisa ya langsung pasang sayat, tidak akan bisa. Kalian harus memperhatikan dulu bahannya keras atau lunak. Itu kecepatan potong. Ya. Nah, maka untuk mencari kecepatan potong kita memiliki sebuah persamaan rumus. Ya,
maka rumusnya adalah CS sama dengan V kali D kali N per 1000. Baru ya kalian bisa berapa kecepatan potong diketahui. Setelah diameternya ya diketahui, putaran benda kerja diketahui, baru kecepatan potong bisa kita dapatkan. Dan satu lagi adalah putaran mesin bubut. Jadi kalau diameter benda kerjanya harus diketahui, kecepatannya kita ketahui, berapa putaran yang akan kita gunakan, kita pakai. Nah itu adalah mengenai masalah kecepatan potong dan kecepatan putaran. Di mana antara pahat yang kita gunakan juga jelas ya pengaruh sekali. Jadi ada dua posisi pahat ASS dan pahat karbida. Jadi kalau high speed steel ASS ini digunakan pada kecepatan tinggi dengan tebal penyayatan adalah cukup kecil. Dan pahat yang terbuat dari karbida ya itu kecepatannya boleh cepat atau boleh lambat, cuman tebal penyayatan juga jelas lebih dalam dibanding dengan yang kecepatan saya CS. Tapi mayoritas ini digunakan pada kecepatan yang lambat utamanya. Ya, itu salah satu posisi yang namakan dengan sebuah pahat pada sebuah alat bantu pada bagian mesin bubut. Jadi mesin bubut juga setelah memiliki sebuah pekerjaan, setelah bagian-bagian, dia juga memiliki sebuah yang dinamakan dengan peralatan dan perlengkapan. Jadi kita bekerja dengan mesin bubut itu membutuhkan sebuah peralatan dan perlengkapan. Contohnya perlengkapannya yaitu seperti alat ukur. Ya, jadi alat ukur ini jelas beraneka ragam. Ada jangka sorong, ya, ada mikrometer, dial indikator. Tapi itu semua tidak kita gunakan. Tinggal tergantung pada saat kita pembentukan benda kerja mana yang kita butuhkan alat ukur tersebut. Ya, nah contohnya seperti jangka sorong. Jadi jangka sorong juga ada jangka sorong yang digital, yang sangat presisi. Ya, nah itu yang sebuah yang namakan peralatan. Terus selanjutnya palu. Ya, ada palu lunak, ada palu keras. Palu juga fungsi utama untuk memukul atau meratakan benda kerja yang tidak rata atau yang tidak lurus menjadi lurus. Dan perlengkapan mesin bubut, perlengkapan jelas cekam. Plat cekam ini apa? Plat cekam ini fungsi utama di mesin bubut untuk menjepit benda kerja, yaitu ada dua bagian, cekam rang 3, cekam rang 4. Ya, terus selanjutnya pahat. Pahat juga jelas memiliki beraneka ragam macamnya. Pahat ada pahat rata, ada pahat ulir, ada pahat alur, ya, ada pahat profil. Itu termasuk sebuah perlengkapan dari pahat bubut atau disebut juga dengan perlengkapan mesin bubut. Pak, jadi perbedaannya antara bagian terpenting dengan perlengkapan jelas berbeda. Jadi kalau bagian terpenting tidak dapat digantikan dengan bagian-bagian yang lain. Kalau perlengkapan hanya sewaktu-waktu digunakan dan memiliki lebih daripada satu jenis. Oke, sampai sini dulu Bapak sampaikan materi Bapak. Lain waktu nanti Bapak sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.